Baiklah, kita lanjutkan ke part 4. Silakan Uda Dirwan. Oke, jadi Pak, kita sambung cerita tadi. Eh, berkaitan dengan identitas Minangkabau. Kini kan banyak orang-orang, khususnya perantau Minangkabau, keturunan-keturunan mereka yang tidak bisa berbahasa Minangkabau, tidak tahu budaya Minangkabau, dan termasuk sejarah Minangkabau ya sebenarnya yang perlu diketahui. Dan itu kalau awak membaca dalam buku-buku sosiologi, mereka dikhawatirkan menjadi generasi yang kehilangan identitas, lost identity generation. Bapak melihat perkembangan itu? Secara keseluruhan, memang inilah yang sekarang sedang terjadi. Dan ini bukan hanya khusus untuk orang Minang saja, tapi boleh katakan rata-rata untuk semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak mereka menguasai bahasa Indonesia, tapi bahasa orang tua tidak lagi. Paling-paling cuma sedikit-sedikit atau untuk hal-hal yang lucu-lucu yang biasa terjadi. Nah, ini sifatnya umum karena yang kita kembangkan dalam konteks NKRI sekarang ini tidak lagi budaya daerah masing-masing, tapi budaya nasional Indonesia yang dasarnya itu adalah bahasa Indonesia. Tapi juga bahasa Indonesia yang trennya itu lebih kepada dipakai oleh kelompok yang sedang memimpin negara ini. Jadi anak-anak kita sendiri, apakah kita suka atau tidak suka, tapi kenyataannya adalah seperti itu. Ya, anak-anak khususnya yang ada di rantau, sedikit sekali yang masih menguasai bahasa Minang. Nah, lebih jelek lagi ini juga terjadi di Sumatera Barat sendiri. Betul. Ya. Jadi anak kita lahir di Sumatera Barat, sekolah di Sumatera Barat, hidup sehari-hari di Sumatera Barat. Tapi pergaulan hari-harinya itu tidak lagi berbahasa Minang, itu berbahasa Indonesia. Artinya berbahasa Indonesia yang keminang-minangan. Nah, jadi kalau dalam konteks perantau, bisa dipahami kalau sebagian mereka tidak pandai berbahasa Minang, tidak tahu dengan budaya Minang, bisa dipahami, Pak. Tapi mengulas apa yang Pak Muhtar sampaikan tadi, di Minangkabau sendiri kini terjadi sebuah perubahan, di mana anak-anak Minang sendiri yang tinggal di Minang pakai bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa Indonesia yang campur-campur gitu kan. Dari segi apa kerugian gitu, Pak, secara identitas? Kerugiannya kan jelas. Hilangnya sebuah cabang kebudayaan. Ya, yang cabang itu tidak hanya untuk satu daerah tertentu saja, tapi itu semua daerah all at the same time. Begitu terjadi di Sumatera Barat, begitu terjadi dari Aceh sampai ke Papua. Orang Papua sendiri sebagian besar sekarang berbahasa Indonesia. Lalu kira-kira apa nasihat atau saran dari Pak Muhtar kepada siapa pihak-pihak yang harus memainkan peranan untuk mengembalikan itu? Paling tidak untuk ada usaha untuk menyadarkan masyarakat, khususnya kalangan remaja, kalau di sini lebih populer dengan kalangan milenial, supaya kembali berbahasa Minang. Bahasa itu adalah salah satu dari identitas budaya awak gitu kan.
Apakah pemerintah, apa organisasi semacam Elkam atau apa? Yang jadi masalah